Halo, selamat berjumpa lagi dengan Bimbel XYZ. Kali ini kita coba membahas tentang soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, ini kebetulan ada dua soalnya ya. Satu senilai dan satunya lagi berbalik nilai. Dan akan saya jelaskan ciri-ciri dari masing-masing soal tersebut. Pertama-tama kita buat batas dulu ya. Oke, sudah saya buat. Nah, kita selesaikan yang pertama dulu. Seorang peternak kambing memiliki persediaan makanan untuk 150 ekor kambing selama 6 hari. Jika ia membeli 30 ekor kambing, maka persediaan makanan yang tersedia akan habis dalam waktu. Nah, kita buat dulu ya. Keadaannya di sini adalah persediaan makanan untuk 150 ekor kambing. 150 ekor ini akan habis dalam waktu 6 hari. Nah, ini adalah keadaan pertama ya. Nah, kemudian jika ia membeli 30 ekor lagi, maka persediaan makanan yang tersedia akan habis dalam waktu berapa hari. Kemudian keadaan yang kedua itu adalah 150 ditambah 30 kambing. Nah, ini habis dalam berapa hari? Kita misalkan X ya. Kita tulis ulang di sini ya. Jadi ini 180 ya. Yang kita ingin cari adalah waktunya. Berapa hari dia habis kalau 180 kambing. Nah, salah satu trik untuk membedakan ini contoh soal berbalik nilai atau senilai adalah dengan logika ya, dengan kita memahami soal tersebut. Nah, kalau berbalik nilai itu keadaannya di sini bertambah ya, dari 150 menjadi 180. Nah, berbalik nilai itu dia kebalikannya. Kondisi di sebelahnya itu pasti berkurang. Nah, kenapa seperti itu? Misal ini 150 ekor kambing ini dia menghabiskan makanan selama 6 hari ya. Nah, kira-kira kalau 180 ekor kambing itu makanannya habis dalam waktu 6 hari atau tidak? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena yang awalnya 150 ekor kambing sekarang bertambah 30 jadi 180 ekor kambing. Karena itu pasti waktu untuk menghabiskan makanannya lebih cepat karena kambingnya juga udah bertambah 30 ekor. Jadi di sini X ini pasti lebih kecil nilainya dari 6 karena waktunya itu harus lebih cepat untuk menghabiskan makanan. Nah, dari sanalah logika memahami soal itu agar mengerti. Oke, kita hapus lagi ya coretannya. Jadi misalnya di sini 6 ya. Nah, tidak mungkin di X ini lebih besar dari 6. Pasti dia lebih kecil. Karena kan tanda panahnya ini ke atas ya. Berarti membesar. Dan kalau membesar diawali dengan X ini pasti lebih kecil dari 6. Paham ya? Nanti ketika kita membahas soal yang senilai mungkin agak lebih mengerti. Kita lanjut lagi ya ke sini. Oke, ini saya hapus, pindahkan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nggak masalah ya. Karena udah mengerti kan. Nah, selanjutnya seperti apa? Selanjutnya adalah kita kasih tanda bagi di sini ya. Seret. Tapi penulisannya agak berbeda karena ini kan berbalik nilai. Khusus ya kalau berbalik nilai itu salah satunya harus berlawanan. Misal, ini adalah 150 per 180. Nah, di sini adalah bukan 6 per X tapi X per 6. Jadi kalau kita ngambilnya ke bawah, di sini kita ngambilnya dari bawah ke atas. Jadi X per 6. Kalau begini sudah mudah kan, tinggal kita kali silang. X kali 180 sama dengan 150 kali 6. Ini kita jumlahkan dulu. 150 kali 6 itu adalah 0. 6 kali 5, 30. 0. 3-nya disimpan. 6 kali 1, 6 tambah 3 yang sebelumnya jadi 900. Nah, di sini masih 180X ya. Kemudian X-nya kita jadikan sendiri. Nah, 180-nya jadi pindah ya. Pindah kemana? Tentu saja ke bawah. Oke, jadi X-nya adalah 900 bagi 180 adalah 5 hari. Cocok ya, jadi kalau di sini X-nya itu 5 hari, 5 ke 6 itu adalah membesar ya. Cocok dengan tanda panah ini. Kita hapus dulu tanda panahnya biar tidak terlalu banyak coretan. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini adalah soal perbandingan senilai. Amos memelihara sejumlah kelinci dan menyediakan pakan 12 kilo untuk 4 hari. Kita tulis ya, 12 kilo untuk 4 hari. Nah, pada saat yang bersamaan dia membeli pakan kelinci yang baru 9 kilo. Jadi ada penambahan ya 12 kilo ditambah 9 kilo ya. Nah, ini berapa hari habisnya kalau seperti itu. Kita umpamakan dengan X hari ya. Ini kita bisa jumlahkan langsung ya, 12 tambah 9 itu adalah 21 kilo ya. Ini X hari. Oke, kita bisa coret ya yang tengah ini karena udah mengerti ya, biar tidak membingungkan. Jadi sesuai dengan yang soal sebelumnya. Nah, ini salah satu ciri soal senilai itu adalah jika sebelah kiri ini naik nilainya dari 12 kilo ke 21 kilo, maka sebelah kanan juga pasti naik nilainya.
dari 4 hari ke X ini pasti lebih besar dari 4 hari. Nah, kalau ini kenapa bisa seperti itu? Karena di sini awalnya kan ada pakan 12 kilo ya, itu habisnya 4 hari. Nah, ditambah pakannya, karena dia beli lagi ya 9 kilo, jadi totalnya sekarang 21 kilo. Nah, berapa hari habisnya? Ya secara logika kan jika pakannya bertambah jadi 21 kilo, otomatis dia habisnya pasti lebih besar dari 4 hari ini. Karena diasumsikan jumlah yang memakan pakan ini adalah sama. Nah, berbeda dengan soal sebelumnya ya. Kalau di sini 150 ini ke 180 ini kan naik. Nah, sebelah kanannya bukan ke bawah tanda panahnya tapi ke atas. Jadi yang X ini pasti lebih kecil dari 6. Terbukti di jawaban kita adalah 5 hari ya. Nah, ini tidak kalau senilai itu. Dia kalau sebelah kiri naik, sebelah kanan juga pasti naik. Jadi 4 hari, X-nya itu pasti lebih besar dari 4 hari supaya sesuai. Oke, selanjutnya seperti apa ya? Kita beri tanda bagi ya di sini. Jadi di sini adalah 12 kilo per 21 ya. Kemudian di sini 4 per X. Nah, ini juga ya. Jadi kalau di sini 12 per 21, maka di sini sesuai tanda panahnya juga. Jadi 4 per X. Kalau sebelumnya itu kan terbalik ya, yang bawah dulu. X per 6. Jadi sesuai ya mengikuti arah tanda panah. Kalau sudah seperti itu berarti tinggal kita kali silang ya. X kali 12 sama dengan ini 4 kali 21. Ini 4 kali 21 adalah 84 ya. Ini X kali 12. X sama dengan 84 bagi 12. 84 bagi 12 adalah 7 hari. Jadi sesuai ya, X ini nilainya 7 hari. Jadi kalau kita lihat tanda panah ini dia ke bawah, jadi 4 hari ini membesar nilainya menjadi 7 hari. Oke, semoga mengerti dengan soal perbandingan senilai dan berbalik nilai ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di follow, di like, di share ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.